Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki gunung asal Buleleng saat sedang mendaki puncak Gunung Agung. KPU menurunkan APK yang masih banyak berdiri di Jembrana. Warga desa adat Dude di Kecamatan Selat Karangasem menggelar tradisi unik perang api atau biasa disebut tek-tek pris. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki gunung asal Buleleng saat sedang mendaki puncak Gunung Agung. Niluh Asriningsih Widi Nurjaya mengalami hipotermia atau kedinginan akut serta kram. Nyawa perempuan berusia 27 tahun terancam jika tidak segera diselamatkan karena hipotermia bisa membekukan seluruh organ tubuhnya termasuk jantung. Korban mendaki Gunung Agung pada Sabtu pekan lalu sekitar pukul 8 malam. Tim SAR kemudian mendapat laporan dari pihak keluarga korban yang mengabarkan korban dalam kondisi tidak bisa bergerak. Pada hari Minggu pagi, tim SAR akhirnya menemukan korban bersama temannya di tengah hutan di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Karena medan yang sulit dan tidak bisa menggunakan tandu, petugas akhirnya menggendong korban hingga turun ke bawah. Satu orang pendaki yang mengalami kram di ketinggian 1.700 ya. Kami terima laporan dari tim Basarnas, terima laporan dari keluarga target itu menginformasikan bahwa anaknya mengalami kram di ketinggian 1.700 melaksanakan pendakian. Kami dari Basarnas langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan teman-teman pemandu yang ada di Puro Pengubengan. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan koordinasi di base camp pemandu di Puro Pengubengan, kemudian melaksanakan pendakian untuk membantu proses evakuasi. Kemudian bertemu di pos 1 di ketinggian 1.500. Kemudian target dievakuasi sampai bawah dalam kondisi sehat. Setibanya di pos pendakian Pura Pengubengan, Besaki, kondisi korban membaik lalu ia diserahkan ke keluarganya. Tim SAR mengimbau pendaki atau pencinta alam agar berhati-hati mendaki Gunung Agung di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Tim SAR menganjurkan sebisa mungkin pendakian ditunda hingga kondisi cuaca membaik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kendati sudah memasuki masa tenang, wajah kota Jembrana masih semarak dengan alat peraga kampanye parpol dan caleg. Di beberapa tempat, baliho dan spanduk masih berdiri, padahal parpol dan caleg sudah diberikan kesempatan selama lebih dari 70 hari untuk berkampanye. Sesuai dengan aturan, Bawaslu Jembrana akan segera turun tangan menurunkan baliho dan spanduk, karena selama masa tenang, seluruh peserta dilarang berkampanye. Bawaslu Jembrana akan melibatkan seluruh jajarannya hingga tingkat pengawasan kelurahan dan desa untuk mengawasi dan menertibkan seluruh APK. Selain itu, Bawaslu juga akan memantau politik uang dan kampanye gelap yang dilakukan peserta pemilu. Yang pertama adalah terkait bahwa di masa tenang sudah tidak diperkenankan untuk kegiatan kampanye, sehingga salah satu metode kampanye yang berkaitan dengan APK juga sudah harus dibersihkan. Kemudian juga terkait dengan distribusi logistik oleh jajaran KPU
Jadi memastikan bahwa logistik itu harus sudah tiba sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Bawaslu Jemberana saat ini juga tengah menyoroti soal distribusi logistik pemilu di Kabupaten Jemberana yang saat ini masih terkendala, padahal pemilu tinggal beberapa hari lagi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Memasuki masa tenang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung mulai menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Badung. Petugas Satpol PP dan KPU menurunkan reklame, umbul-umbul, baliho hingga spanduk yang masih bertengger menawarkan janji para cawapres, caleg, dan parpol. Saat Minggu tenang, masih banyak baliho yang berdiri seperti di Simpang Banjar Muncan, Desa Kapal Mengwi. Petugas langsung membongkarnya tanpa menunggu pemilik baliho yang seharusnya menurunkan sendiri. KPU Badung dan Satpol PP meminta partai politik dan caleg ikut menurunkan dan mencopot alat peraga kampanye sesuai dengan kesepakatan, sehingga saat H-1 seluruh Kabupaten Badung steril dari alat peraga kampanye. Untuk alat peraga kampanye yang belum dilakukan pembongkaran, kami berdasarkan rapat koordinasi dengan Satpol PP, selaku pemerintah daerah dan juga Bawaslu itu akan melakukan pembersihan di bawah koordinasi dari Satpol PP mulai besok sampai dengan tanggal 12 dan 13 nanti kami pastikan seluruh alat peraga kampanye di Kabupaten Badung sudah bersih. Selain meminta kesadaran peserta pemilu agar secara mandiri membersihkan APK yang masih terpasang, masyarakat juga diminta aktif membongkar APK di lingkungannya masing-masing. Hal ini juga untuk menjaga kenyamanan maupun kamtipas di lingkungan warga jelang pencoblosan pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.